Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam episode 28 Juni 2022 hanya di STTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya Dewa sama Nana juga sampailah ke salon dan Dewa juga langsung menuju ke kasir salon itu. Lalu di sini Dewa juga dia menyuruh ke orang yang punya salon itu suruh menghias istrinya supaya jauh berbeda. Lalu singkat cerita di sini yang punya salon juga langsung menghampiri Nana. Lalu dia juga mengajak Nana untuk didangdanin. Lalu di sini pas orang yang punya salon itu mengajak Nana didangdanin, Nana juga sangat kaget. Tapi Nana juga akhirnya ikut sama perempuan yang punya salon itu untuk didangdanin. Singkat cerita Nana juga sudah didangdani keluar dan terlihat Dewa juga sangat kaget pas Nana keluar sudah didangdanin. Lalu Dewa juga ngomong kepada Nana, "Kamu cantik sekali nak," kata Dewa kepada Nana. "Memang saya cantik dari kemarin," kata Nana kepada Dewa. Lalu di sini juga singkat cerita Dewa juga memasangkan aksesoris ke badannya Nana supaya jauh lebih berbeda dan tidak dikenalin oleh siapapun. Di sini juga Nana juga sudah dipasang aksesoris. Dia juga ngomong kepada Dewa, "Kita siap berangkat ke rumah sakit untuk menemui Neratu pacarku," kata Nana kepada Dewa. Singkat cerita di sini juga Dewa sama Nana juga dia langsung pergi ke rumah sakit untuk dikenalkan Nana sama Neratu. Lalu di sisi lain di rumah sakit, Neratu yang masih terbaring di rumah sakit yang sendirian tidak ada yang nunggu. Tiba-tiba gak lama kemudian Dewa sama Nana juga sampailah ke rumah sakit. Di sini Neratu juga sangat kaget melihat Dewa membawa perempuan sangat cantik sekali. Lalu di sini Nana juga melihatkan Neratu dan Dewa juga langsung ngomong kepada Neratu, "Ini nih pacar pilihan Dewa," kata Dewa kepada Neratu. Di sini juga pas Dewa sudah ngomong kayak gitu, Neratu juga dia nanya kepada Nana, "Nama kamu siapa?" kata Neratu kepada Nana. Pas Neratu ngomong kayak gitu kepada Nana, di sini Nana sama Dewa juga sudah menyiapin namanya Nana. Lalu Nana juga menjawab di sini, "Nama saya Cinta nih," kata Nana kepada Neratu. Oh, Neratu juga pas Nana bilang namanya Cinta di sini dia juga sangat kaget. Tapi dalam batinnya Neratu juga ngomong, "Memang dia itu cantik sekali," kata batinnya Neratu. Lalu di sisi lain Papa Jar juga dia sudah menemui taksi yang ditumpangin oleh si Alia Seattle. Dia juga nanya ke supir taksi itu. Lalu supir taksi juga dia mengatakan bahwa si Alia Seattle dia turun di TPU yaitu tidak jauh dari sini, kata supir taksi kepada Papa Jar. Lalu Papa Jar juga dia sudah mendapat kabar, dia juga langsung pergi dari tempat itu untuk menuju ke TPU yaitu ke makamnya Salsa. Singkat cerita pas sampai ke makamnya Salsa dia menemukan si Alia Seattle sudah terkapar pingsan. Lalu di sini Papa Jar juga langsung membawa ke mobilnya untuk dibawa ke rumah sakit. Dia tidak sadar bahwa di sisi lain ada si Kelvin dan Mbak Ika. Lalu Mbak Ika juga di sini ngomong kepada si Kelvin, "Itu Alia kok dibawa oleh Fajar," kata Mbak Ika kepada si Kelvin. Di sini juga si Kelvin juga sangat kaget dan dia juga ngomong dalam hatinya, "Saya harus membuat perhitungan sama Fajar, harus nanyain kepada Fajar kemana dibawa si Alia," kata si Kelvin. Lalu di sini Dewa sama Nana juga sudah mengenalkan Nana ke Neratu, dia juga pamitan kepada Neratu. Pas di luar di sini sudah ada si Brokok, Roni dan si Livia dan Pasha dan juga Amira. Lalu di sini Dewa juga membuka kacamatanya Nana. Pas dibuka kacamatanya Nana, si Livia sama Pasha dan si Brokok, Roni dan Amira juga sangat kaget. Terlihat si Livia dia ngomong dalam batinnya, "Benar-benar ini Nana apa bukan?" kata batinnya si Livia. Apalagi di sini Pasha juga dia langsung calawak saking kagetnya. Lalu di sini Dewa juga langsung memasangkan lagi kacamata, dia juga pergi dari rumah sakit. Lepas Dewa sama Pasha juga pergi dari rumah sakit, gak lama kemudian si Lili Kuntring si Parabuana datang ke rumah sakit dan si Livia dia ngomong kepada Parabuana bahwa Dewa dia membawa Nana yang lagi menyamar untuk pura-pura jadi pacarnya
Kadewa ditemuin kepada Niratu. Di sini juga Sylvia sudah mengatakan semuanya kepada para buana. Para buana juga langsung dia juga calawak dan dia juga sangat kaget mendengar berita dari Sylvia. Lain lagi di sisi lain, si Ken Kevin dia datang ke kantornya Cahaya Nanda dia untuk mencari Papajar. Pas di sini si Ken Kevin yang lagi berteriak-teriak dan menahan karyawannya Papajar. Di sini juga gak lama kemudian datanglah Papajar. Lalu Papajar juga di sini menghampiri si Ken Kevin. Kenapa kamu membuat kerusuhan di kantor saya, Kevin? Kata Papajar kepada si Ken Kevin. Lalu si Ken Kevin dia nanya kepada Papajar, saya mau nanya di mana si Alia? Kata si Ken Kevin. Lalu di sini Mbak Nurani juga dia cuma melihatin Papajar yang lagi cekcok sama si Ken Kevin, dan Papajar juga ngomong kepada si Ken Kevin, saya tidak perlu menjawab pertanyaan kamu karena kamu itu bukan siapa-siapa si Alia kan? Kata Papajar kepada si Ken Kevin. Dan saya tidak akan menjawab pertanyaan kamu, Kevin, kata Papajar kepada si Ken Kevin. Di sini Papajar sudah ngomong kayak gitu, melihat si Ken Kevin amarahnya sudah memuncak. Sambil lidahnya juga lelelan kayak ular dia saking amarahnya. Gak lama kemudian anak buahnya si Ken Kevin juga yaitu si Tony megangin tangannya Papajar. Lalu pas dipegangin Papajar di sini si Ken Kevin juga ngomong, kalau gitu saya terpaksa melakukan kekerasan, kata si Ken Kevin kepada Papajar sambil menghajar perutnya Papajar. Lalu di sini pas Papajar lagi dihajar oleh si Ken Kevin, Mbak Nurani di sini dia dalam hatinya dia sangat khawatir melihat keadaan Papajar yang lagi dihajar oleh si Ken Kevin. Gak lama kemudian pas dia lagi menghajar Papajar, datanglah rombongan perisai dewa yaitu Pasha. Dan di sini juga terjadilah perkelahian di kantornya Cahaya Nanda yaitu perisai dewa melawan rombongan anak buahnya si Tony dan si Ken Kevin. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam episode 28 Juni 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu rumah emak, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo, lobati soedat, kami minta sekebudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.